Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersemangat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk berkat pimpinan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus untuk dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 20-21. Tertulis demikian, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Harar, Ethiopia, ada banyak orang yang menjadi ketergantungan pada daun kat yang mengandung amfetamin. Di pasar-pasar, penjual daun kat bertebaran dan pembeli banyak yang mencarinya. Daun kat dijual secara bebas dan legal secara hukum. Tapi masalahnya, hal ini menimbulkan efek negatif dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang yang menggelandang di jalanan karena efek dari konsumsi daun kat secara jangka panjang. Di pinggir-pinggir jalan, orang-orang ini duduk beralaskan kain sambil mengkonsumsi daun kat. Selain mereka, masih banyak lagi orang lain yang tidak kelihatan di jalanan yang mengalami ketergantungan pada tanaman ini. Daun kat umumnya dikonsumsi di berbagai wilayah Afrika dan juga di Timur Tengah. Orang yang mengkonsumsinya akan merasakan peningkatan energi dan perasaan euforia, tapi secara jangka panjang efeknya merusak otak dan melemahkan tubuh. Kita perhatikan Amsal 23 ayat 20-21 ini. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ayat ini berbicara tentang bahaya dari kemabukan dan kerakusan. Namun hal ini juga berbicara tentang hal-hal yang didominasi oleh dorongan dan selera yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di ayat yang sebelumnya dari pasal ini, terdapat nasihat agar kita tidak iri terhadap gaya hidup orang yang berdosa. Apa yang kelihatannya menyenangkan memiliki resiko yang serius dan konsekuensi yang kekal. Salah satu cara agar terhindar dari godaan dosa adalah dengan menjauhi orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang bergaul dengan kita dapat mempengaruhi karakter kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kelakuan yang baik. Inilah salah satu alasan mengapa kita dinasehati untuk tidak melakukan persahabatan dengan orang-orang yang bersikap buruk. Namun demikian saudara, bukan berarti kita sama sekali menjauhi mereka. Kita bisa menjadi terang bagi mereka dengan cara yang bijaksana. Ada alasan lain dari nasihat dalam ayat ini. Mengapa kita harus menjauhi orang-orang yang hidup secara demikian, yaitu untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh sikap berdosa tersebut. Ada bahaya dari kemabukan dan kerakusan bagi diri kita sendiri. Gaya hidup seperti ini membawa kehancuran. Berada di dekat mereka saja berpotensi membuka peluang untuk kita terjebak dalam masalah. Meskipun kita tidak mabuk, tapi teman-teman yang mabuk dapat memicu persoalan dan menyeret kita kepada konsekuensi yang buruk. Inti dari pesan ini adalah agar supaya kita menguasai diri dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan dalam kedagingan. Pilihlah pergaulan yang baik dan yang membangun hidup kita.
Jangan merasa diri kita sendiri kuat dan dengan sengaja masuk ke dalam pergaulan yang tidak benar. Ada seorang anak muda yang baik menjadi berubah sikap hidupnya dan berakhir di penjara karena bergaul dengan anggota geng motor. Ada juga seorang pemudi yang begitu polos menjadi ketergantungan kepada narkoba karena pergaulannya dengan para pengguna obat terlarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang berada di dalam lingkungan pergaulan yang salah, mari ambil sikap perubahan. Keluarlah dari situ dan belajarlah untuk hidup menuruti firman Tuhan. Hiduplah dalam kebaikan dan kebenarannya, agar hidup saudara tidak hancur, tapi mengalami keberkatan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang memberikan kami pengertian dan yang menuntun kami ke dalam jalan-jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu dan menghidupinya setiap hari di hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan tidak terseret kepada sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga hidup kami selalu mengalami keberkatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati dan lindungi kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan manifestasi pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dalam situasi politik menjelang pemilu saat ini, agar Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati juga ya Tuhan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan untuk menjadi semakin sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.